Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Vera, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yunita, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Yunita, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini bisa menemani Bu Vera untuk berbincang-bincang. Nah, kira-kira menurut Bu Vera, apa tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini? Oke. Jadi Bu, hari ini memang sengaja saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai kan saya di sekolah saat ini dipercaya untuk menjadi ketua komunitas belajar di SMP Negeri 6 Tanah Sepanggal. Nah, sepengamatan saya yang saya lihat ini guru-guru di sekolah saya itu kurang aktif, kurang bersemangat gitu dalam kegiatan komunitas belajar yang kegiatan rutinnya itu dilakukan setiap hari Rabu sepulang sekolah. Nah, jadi melalui bincang-bincang kali ini dengan Ibu Yunita, saya berharap saya bisa mendapatkan insight lah gitu. Bagaimana sih supaya saya bisa menggerakkan guru-guru di sekolah saya itu agar bersemangat dan berperan aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah. Baik, kalau saya lihat dari hasil perbincangan kita pada malam hari ini, Bu Vera adalah ketua komunitas belajar ya. Kemudian rekan-rekan dari Bu Vera itu kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan di komunitas belajarnya ya Bu ya. Ya. Eh, Padahal kegiatan itu dilaksanakan setiap pulang sekolah pada hari Rabu ya Bu Vera ya. Nah, kalau Betul. menurut Bu Vera ini apa definisi daripada keaktifan guru dalam kegiatan komunitas belajar? Indikatornya apa Bu kalau yang aktif itu? Kalau menurut saya, indikator guru itu aktif dalam kegiatan komunitas belajar yaitu hadir di setiap kegiatan rutin Kombel kami, yaitu setiap hari Rabu gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan itu dengan semangat, kemudian mengikuti materi ataupun kegiatan yang dilakukan pada hari itu dengan berpartisipasi aktif gitu Bu. Nah, kemudian ada hasilnya juga nanti kan biasanya kan setelah kegiatan komunitas belajar berakhir, di akhir itu kan ada kegiatan refleksi. Jadi guru-guru itu juga bisa merefleksikan apa yang sudah mereka dapatkan pada pembelajaran atau kegiatan Kombel hari itu. Jadi menurut saya sih mungkin indikator keaktifannya itu, Bu. Ya, jadi kalau menurut Vera, indikator dari keberhasilan keaktifan guru itu adalah jika guru tersebut semuanya hadir pada kesempatan di komunitas belajar, kemudian mereka semuanya aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut ya Bu ya. Iya, Nah, betul. dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu Vera tuh pencapaian tujuan daripada kegiatan Kombel dari Bu Vera itu kalau sekarang berada di posisi berapa, Bu? Kalau skala 1 sampai 10 mungkin posisinya sekarang itu mungkin masih ada di angka 6, Bu. Di angka 6 ya. Yang Iya. ingin Bu Vera capai itu kira-kira di targetnya di angka berapa, Bu Vera? Angka 8 atau 9 lah Bu, target saya mungkin. Jadi keaktifannya Jadi, sekitar 8 atau 9 lah. jadi keaktifannya yang diharapkan adalah 8 sampai 90% gitu ya Bu Vera ya. Kalau saya lihat ya Bu, yang ingin Ibu Vera capai. Nah, menurut Bu Vera, apa kekuatan yang selama ini sudah dimiliki di komunitas belajar Bu Vera? Kekuatan yang dimiliki komunitas belajar. Saat ini ketua komunitasnya itu yang pertama tuh sudah ada pengurusnya itu sudah ada ya Bu, mulai dari ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian tentunya ada penanggung jawabnya kepala sekolah. Kemudian kegiatan terjadwalnya itu sudah ada Bu di awal di hari Rabu. Terus kami juga ada kegiatannya tuh daring atau luring. Tapi
kalau daring mungkin jarang ya Bu, daring itu sesekali saja kayaknya. Kemudian sarana dan prasarana untuk pendukung kegiatan komunitas belajar itu alhamdulillah lengkap. Mulai dari Infokus ada, kemudian laptop itu ada disediakan sekolah. Jadi kalau untuk sarana prasarana tuh sekolah sudah menyiapkan lah gitu. Kalau untuk narasumbernya itu biasanya kami dari guru-guru di sekolah kami sih Bu yang memiliki kemampuan lebih. Kebetulan di sekolah kami juga ada guru penggerak di angkatan 5, itu sudah ada satu. Jadi kami biasanya sih beberapa kali ada minta beliau untuk menjadi narasumber. Kalau tidak ada ya biasanya saya sendiri. Atau hanya kegiatan-kegiatan sharing saja, berbagi gitu Bu. Tidak ada yang jadi narasumber tapi cuman berbagi, mendengar cerita dari guru-guru kayak gitu. Jadi mungkin itu kekuatannya yang baru saya lihat seperti itu Bu. Dari pemaparan Bu Vera, kalau saya lihat kekuatannya itu sudah ada pengurus, kemudian kegiatannya juga sudah ada, baik daring maupun luring, seperti itu ya. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang juga sudah ada. Kemudian narasumbernya pun tersedia dari sekolah, seperti itu Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Vera, yang menjadi hambatan selama ini tuh apa Bu? Yang menjadi hambatan, sepengamatan saya, yang menjadi hambatan itu Bu, guru-guru ini mungkin enggan untuk mengikuti kombel itu karena kegiatannya ini setelah pulang sekolah. Itu yang pertama Bu. Jadi kan kami pulang sekolah itu jam 1.15 ya di sekolah. Nah, jadi jam 1.15 istirahat sebentar, makan, sholat, 1:30 itu kami mulai kegiatan kombel sampai jam 3. Nah, itu yang pertama. Mungkin hambatannya mungkin karena mereka mungkin juga cukup lelah ya, sudah jam siang gitu kan. Nah, hambatannya itu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, ada juga yang ini Bu, kayak guru-guru yang honor gitu kan Bu. Yang honor itu mereka tuh kadang alasannya nggak bisa ikut kombel itu karena setelah pulang sekolah mereka tuh punya aktivitas lain seperti kayak pergi ke kebun gitu Bu, motong, nah gitu. Jadi dia nggak bisa ikut kegiatan itu. Nah itu yang yang hambatan yang saya temui, mengajak mereka yang punya kendala-kendala seperti itu sih Bu. Iya, kalau saya lihat sih yang menjadi hambatan dari komunitas belajar yang Bu Vera pimpin ini adalah yang pertama karena di luar jam pelajaran ya Bu ya, di luar jam sekolah seperti itu ya Bu ya, dilaksanakannya di luar jam sekolah. Kemudian banyak guru yang merasa lelah. Selain itu guru honor juga harus mencari jalan lain untuk melaksanakan aktivitas mereka di luar sekolah ya Bu ya. Nah, dari hambatan yang sudah Ibu Vera paparkan, kira-kira Bu Vera ada solusi nggak? Solusinya apa ya Bu? Kalau untuk yang guru-guru yang untuk jadwalnya ya, mungkin karena mungkin guru-guru itu merasa lelah, saya sih terpikir solusi saya tuh Bu untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini di hari Sabtu itu dikurangin jam pelajaran wajibnya, dimasukkan ke hari apa. Jadi kan hari Sabtu itu bisa ada setelah pulang sekolah, tidak terlalu siang gitu Bu. Jadi jam hari Sabtu itu dikurangin, dimasukin ke hari lain. Nah, nanti di hari Sabtu itu kegiatan komunitas belajarnya. Jadi nanti jatuhnya di hari Sabtu itu tetap pulangnya sama seperti jam sekolah hari Sabtu. Itu Bu yang terpikirkan satu solusi saya. Tapi saya belum ada bilang sama dengan kepala sekolahnya, belum ada. Kemudian saya lihat sepertinya menarik itu Bu. Iya, lanjut Bu. Kemudian kalau untuk yang honor ini apa ya Bu? Nah, itu masalahnya mereka kan pergi ke kebun atau motong itu kan untuk tambahan ini ya Bu, pendapatan mereka. Jadi mungkin itu yang saya mungkin agak
apa ya? Ya kita berpikir juga lah kan, oh mungkin itu tuh salah satu pencaharian mereka juga. Jadi itu agak salah satu yang stuck kayaknya gimana gitu caranya ya. Atau mungkin bisa saya kegiatan kombelnya ini dilakukan secara luring saja, secara daring saja. Kalau memang ada mungkin materi-materi yang memungkinkan untuk daring, jadi secara daring saja sehingga kalau daring kan bisa malam atau mau hari Minggu pas apa, jadi secara daring, jadi teman-teman yang lain yang honor itu juga bisa ikut. Itu. Jadi rencananya akan dilaksanakan secara daring agar teman-teman juga bisa ikut yang honor itu ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Vera, kapan sih waktu yang tepat untuk jangka pendeknya akan dilaksanakannya Bu? Mungkin saya berencananya untuk semester depan, Bu. Kalau untuk semester ini itu kan sudah mau habis kegiatan komunitas belajarnya pun program kerjanya sudah dibuat sampai bulan November. Akhir November ini. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi mungkin akan saya rencanakannya tuh untuk di semester selanjutnya, kegiatan komunitas dalam program kerja di semester depan. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi rencananya di semester depan ya Bu ya, sesuai dengan rencana kerja di Kombel semester yang tahun ajaran baru gitu ya Bu ya, semester baru gitu Bu ya. Bu Vera, ada nggak sesuatu atau antisipasi yang kira-kira dimungkinkan jika ada kendala pada saat pelaksanaan Kombel di semester depan itu Bu? Yang bisa untuk mengatasi gangguannya, misalkan jaringannya atau apa jika dilaksanakan secara daring. Kalau secara daring untuk mengatasi sinyal itu ini ya Bu, kalau sinyal ya kita nggak bisa apa ya Bu, soalnya dari sananya kan kalau sinyal. Kalau daring paling kalau teman-teman yang terhambat karena sinyal, mungkin nanti di sekolah itu bisa kita sampaikan gitu kan, kalau dia memang tidak bisa mengikuti secara daring secara full gitu kan, kita bisa di sekolah bisa memberikan penjelasan apa materi yang kemarin ketika dibahas di kegiatan Kombel secara daring itu. Jadi mungkin di sekolahnya Bu, mungkin seperti itu kalau untuk mengatasi hambatan kalau yang masalah sinyal gitu. Jadi atau memberikan solusi untuk hambatannya adalah diberikan arahan pada saat pertemuan di sekolah ya Bu ya. Di sekolah saja mungkin. Itu cukup baik sih Bu kalau menurut saya untuk mengatasi gangguan jaringan gitu Bu ya. Menurut Bu Vera siapa nih yang mau Ibu lebatkan dalam melaksanakan kegiatan Kombel di pertemuan di semester depan itu Bu? Siapa aja yang dilibatkan? Yang pertama pastinya kepala sekolah. Pertamanya kepala sekolah karena memang harus berkoordinasi dulu dengan beliau kan, menjelaskan rencana-rencana yang tadi saya sudah jelaskan gitu, bagaimana kalau Kombelnya ini harinya dijadikan hari Sabtu dan sebagainya lah kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat guru-guru dari SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal, kemudian juga mungkin bisa dimasukkan tenaga kependidikan lain yaitu TU yang ada di sekolah, karena komunitas belajar ini sebenarnya anggotanya juga